Pak Joko, lantas bagaimana Anda melihat? Sebenarnya update-nya seperti apa sih untuk properti yang seharga sampai dengan maksimal 5 miliar rupiah tadi, sehingga mereka yang bisa memanfaatkan kebijakan dari perpanjangan PPNDTP sampai dengan akhir tahun 2025 ini? Bagaimana Pak Joko? Oke, ya kalau dari sisi harga memang sampai 5 miliar. Hanya saja yang dikenakan free-nya itu adalah 2 miliar. Jadi 5 miliar dikurangi 2 miliar lah seperti itu. Yang 3 miliar itu tetap kena pajak PPN-nya. Oke. Selaras yang disampaikan oleh Pak Anton, maka memang masyarakat yang bisa mengambil keuntungan ataupun bisa mendapatkan ringanan, juga bisa mendapatkan sebuah bonus karena harusnya dibayar, kemudian tidak dibayar, itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang kebijakan ini mestinya lebih bisa terschedule begitu, sehingga para pelaku usaha, kemudian juga para teman-teman yang ingin mendapatkan rumah untuk mengakses rumah itu bisa membuat penjadwalan atau perencanaan yang lebih baik. Kami beberapa kali menyampaikan kepada pemerintah bahwa selayaknya bagi masyarakat yang di bawah, karena instrumen pemerintah dalam hal penyediaan rumah ini kan yang reliable saat ini kan hanya FLPP. Itu kan harganya 166 sampai 180. Nah, kami pernah mengusulkan untuk harga yang sampai 500 juta itu bisa mendapatkan pembebasan PPN, ya, sehingga ini juga bisa menjadi cara kita untuk mendorong pengurangan backlog, juga memberikan insentif yang masih selayaknya yang bisa diberikan kepada masyarakat yang mendapat penghasilan yang di atas MPR ini. Nah, ini bisa memberikan kontribusi yang sangat positif karena kalau kita lihat dari sisi pasarnya, marketnya yang membutuhkan ini kan adalah basic need. Kemudian kalau kita mengacu kepada apa yang dibutuhkan dalam PPNDTP ini kan memang pasar primer, kemudian belum pernah jual beli, belum pernah mendapatkan fasilitas itu. Maka ini adalah sangat bisa untuk pemerintah bisa melakukan ini semuanya. Tapi lebih dari itu, PPNDTP ini sudah memberikan sebuah dorongan yang sangat besar bagi kami, bagi pelaku untuk bisa mendorong lebih baik, lebih banyak lagi penjualan sehingga dampaknya bisa positif. Kemudian target anggaran pemerintah pun bisa kita serap lebih baik. Sisi lain yang bisa kita berikan sebagai side effect atas pertumbuhan ini adalah satu, tumbuhnya lapangan pekerjaan, yang kedua berkembangnya manufaktur yang ada relasi ini, yang lebih lagi adalah bisa memberikan dorongan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita punya riset bekerjasama dengan FEDUI di mana setiap injeksi pertumbuhan terhadap sektor properti ini sebesar 3,5 sampai 5 miliar US dollar, maka akan memberikan kontribusi minimalnya 0,5 sampai 0,6. Itu dalam kondisi kebijakannya, perizinannya, kemudian juga lembaganya dalam hal ini adalah Kementerian PKP itu belum terbentuk. Nah, kita berharap dengan banyaknya kebijakan PPNDTP, kenaikan 350.000 kuota, juga adanya dana kur dan sebagainya, ini akan memberikan kontribusi lebih karena saya kok punya keyakinan yang sama dengan Kementerian Keuangan bahwa mungkin satu-satunya sektor yang saat ini bisa didorong untuk memberikan kontribusi terhadap PDB, juga terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini adalah melalui sektor perumahan. Makanya program 3 juta rumah itu adalah tagline-nya ataupun tujuannya yang selalu didengungkan adalah untuk memberantas kemiskinan melalui pembangunan sektor perumahan. Kami meyakini itu dan kita sudah bersiap untuk program 3 juta rumah selanjutnya. Baik, itu dia untuk program 3 juta rumah. Tapi sejauh mana Pak Anton memandang bahwa insentif yang diperpanjang begitu PPNDTP, meskipun Anda katakan sebaiknya durasinya ini untuk jangka yang lebih panjang lagi begitu ya, terus-menerus diberikan juga kepada masyarakat menengah bawah. Tapi seberapa jauh untuk bisa mengangkat atau bagaimana mengurangi backlog perumahan kita begitu Pak Anton?
Ya gini Mas, Mas Pras, tentu harapannya tadi yang seperti saya Ya. sampaikan bahwa kalau bisa lebih panjang. Hmm. Ya kalau misalnya kondisi ekonominya sudah mulai stabil, kita udah punya pertumbuhan, let's say di atas 5,5% atau 6% gitu, mungkin mungkin insentif seperti ini tidak terlalu diperlukan lagi mungkin ya. Oke. Uh, but yang saya ingin sampaikan adalah begini Mas, insentif perpajakan is one thing gitu kan. Tapi kalau kita berbicara mengenai pengadaan perumahan, uh, sektor perumahan in general, there are many aspects yang juga sama-sama penting dan kritikal. Kita tahu Oke. bersama aspek lainnya yaitu tadi sempat disinggung Pak Joko juga mengenai pembiayaan, financing. Karena terutama masyarakat kita banyak yang masih beli rumah itu pakai kredit dan sangat sangat sedikit yang mampu dengan bayar tunai atau cicilan bertahap gitu ya. Jadi financing pembiayaan itu penting. Bagaimana sumber-sumber pembiayaan itu ya harus menjadi pertimbangan pemerintah. Tadi salah satunya melalui FLPP yang ya syukur sekarang udah bisa dinaikkan jadi 2 kali lipat misalnya. Tapi implementasinya terus harus kita monitor. Lalu aspek lain yang tadi yang nggak kalah pentingnya juga tadi yang saya bilang mengenai supply side-nya sendiri, Mas. Jadi pengadaan Oke. stoknya rumah sendiri dan itu kan terkait dengan lahan. Seperti kita tahu kalau kita berbicara kota-kota besar, lahan itu mahal. Sehingga memang perlu daerah-daerah baru yang harga lahannya masih murah, ya pemerintah bisa bantu dengan menciptakan infrastruktur akses ke situ. Jadi maksud saya begini, jadi insentif perpajakan, regulasi, perizinan, seperti yang tadi disebutkan Pak Joko, harus dibarengi dengan perencanaan aspek lain tadi pembiayaan, lalu pengadaan lahan yang murah gitu ya. Oke. Semua itu harus terintegrasi Mas. Kalau jalan sendiri-sendiri impactnya nggak akan maksimal gitu. Nah itu yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah dalam ini mungkin Kementerian PKP supaya semuanya itu punya satu blueprint yang jelas gitu. Yang selama ini kita harapkan. Jadi kita ngomongnya nggak sepotong-sepotong. Oh kita ngomong insentif perpajakan, lalu besok kita ngomong FLPP, lalu besok lagi kita ngomong soal pengadaan lahan murah. Tapi semuanya itu tidak ada satu rencana yang terintegrasi gitu. Nah itu mungkin Iya, iya, iya. jadi nggak optimal Mas. Harus Gitu. diorkestrasi lah begitu yang kepentingan bersama Benar. itu ya. Baik, Ya. terakhir Pak Joko, bagaimana Anda melihat optimisme ke depan begitu untuk sektor properti? Apakah bisa double digit pertumbuhannya seperti tahun lalu nih sampai dengan tahun 2025 ini, Pak Joko? Kami meyakini akan ada lonjakan di semester kedua ini. Ada dua hal pokok yang kami dorong. Yang pertama, kita salah satu hambatan yang saat ini pelik dan belum pernah terjadi selama ini adalah adanya slik OJK karena pay later, dan sesuai dengan data kami itu 65% mendapatkan masalah dari pay later ini. Dan kemarin kami sudah bertemu dengan OJK dan insya Allah akan ada upaya kanalisasi dan solusi yang bisa kita kerjakan bersama tanpa mengurangi kehati-hatian yang kita jalin bersama. Yang kedua, kami juga menjalin kerjasama dengan BPJS-TK, di mana kita lihat BPJS-TK ini ada 42 juta lebih, ya, dan ini tersebar di seluruh Indonesia. Kalau kita menggunakan data yang ada 10 provinsi yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap realisasi penjualan ataupun sektor properti ini. Dan kami akan membuat sebuah tim yang bisa melakukan penetrasi terhadap perusahaan-perusahaan dan pairing dengan perbankannya sehingga kita bisa mendapatkan captive nominative market yang bisa kita dorong. Dan kami developers juga memberikan sebuah stimulus berupa diskon-diskon yang bisa kita berikan. Ini adalah upaya kita bersama untuk mengakomodasi address positif yang diberikan pemerintah melalui kebijakan PPNBTP, juga kebijakan jalan lain, sehingga kita sendiri meyakini bahwa kita harus bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui sektor properti ini.
Baik, Pak Joko, itu dia beberapa hal yang terkait dengan masalah pendanaan begitu ya, terkait dengan bagaimana pinjaman-pinjaman yang mungkin akhirnya menjadi NPL begitu dari calon konsumen atau pembelinya itu bisa dituntaskan juga begitu, termasuk dengan kerjasama BPJS TK begitu ya untuk data-data terkait dengan jumlah ataupun 10 provinsi tadi terbesar yang bisa disasar atau paling tidak dioptimalkan untuk kita bisa menawarkan lagi produk-produk properti Indonesia ke depannya. Baik, Pak Joko, kemudian Pak Anton, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Joko, Pak Anton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.